Seperti yang kita tahu, iPhone paling baru saat ini adalah iPhone lineup seri 14 ya. Seri 14 itu ada berbagai macam pilihan, mulai dari 14 yang biasa dan ada yang varian plus-plusan dan varian Pro, serta yang paling gedenya, yang paling bagongnya varian Max-Maxan yang sama sih ukurannya sama plus-plusan. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa sebagian orang beranggapan bahwa kalau lu mampu pada mampu ya kan. Kalau kita semua mampu untuk membeli HP ini tuh HP 100% totalitas perfect dan ever HP lainnya ya kan. Apakah itu benar? Of course jawabannya salah. HP ini punya sejuta kelemahan. Jadi I'm sorry to say juga kalau lu yang Apple fanboy bahwa harus melihat ini ya kan, anjir. Nah, kalau kita komparasi dengan iPhone dengan model-model sebelumnya, sebenarnya gue udah sering bilang ya bahwa kalau lo orang punya masih pakai iPhone 13 Pro, nggak usah lah, janganlah update-update ke seri 14 buat yang kantongnya mepet, apalagi yang sangat-sangat memaksakan sampai harus jual ini jual itu untuk mendapatkan varian terbaru yaitu 14 Pro buat lu yang lagi megang seri 13. Jawabannya enggak usah, karena video ini akan menjawab semua rasa penasaran lo terhadap iPhone 14 Pro. Jadi ya pokoknya lo stay tune aja, lo duduk anteng manis sambil ngopi atau sambil minum-minum, lo tontonin video ini. Gue bakal ngajak lo untuk ngerasain experience kayak gimana sih rasanya pakai iPhone 14 Pro. But dari sisi kelemahannya. Kalau biasanya lo lihat tech reviewer lain, influencer lain itu ngebahas soal kelebihannya, kebagusan, fitur-fiturnya, kali ini gue bakal kasih lihat kejelekannya. Nah, untuk pilihan warna antara 13 dan 13, 14 Pro dengan 13 Pro, ini seharusnya mirip macam kayak 13 Pro varian S kali ya. Ingat macam 5 ke 5S ada varian warna tambahan. Nah, jadi menurut gue lineup 14 Pro ini lebih ke varian S-nya dari seri 13, kayak iPhone 13s misalnya ya kan. Karena dari segi tampilan body mirip banget, sama perbedaan warna, sama ada gimmick-gimmick Dynamic Island. Ya mirip lah kayak 5 ke 5S ada perubahan di fingerprint ya kan. Nah, untuk ukuran layar antara 13 Pro dengan 14 Pro sama. Cuman beda di sini ada yang namanya always fucking on display. Jadi what that shit man. Menurut gue always on display itu nggak butuh amat, terlebih lagi lo yang udah pakai Apple Watch ya. Jadi kayak anjir apa sih itu, sampah lah menurut gue. Dan yang fitur menarik berikutnya adalah Dynamic Island. Di sini Apple bilang a new way to interact with the fucking iPhone. Anjir, cara baru untuk berinteraksi dengan iPhone. Oke, menurut gue ini Dynamic Island ini hanyalah nama keren dari sebuah tompel. Dari poni berubah menjadi tompel, tapi tompelnya diganti nama kerennya jadi Dynamic Island. So bang, kenapa lu bilangnya begitu? Karena Dynamic Island yang gue rasakan dari iPhone 13 Pro itu kayak nggak ngebantu banget buat gue. Bahkan masih banyak lah kekurangan yang ada di Dynamic Island ketimbang iPhone 13 Pro yang kemarin gue pakai, yang udah gue kasih ke security komplek. Jadi kayak beda tipis lah, kayak nggak ada major change gitu, kayak sama-sama aja. Dan yang paling penting, Apple tuh bilang di iPhone 14 Pro itu lu bisa emergency SOS via satelit. Anjay. Jawaban dari dalam hati, apakah kalian bisa memakai fitur itu in Indonesia? So it's really possible to my opinion to use that technology for today. Yeah, so menurut gue ini adalah sebuah fitur yang nggak penting parah buat hidup lo. Kalau lu udah megang iPhone 13 Pro, lu ganti gara-gara cuma ada fitur satelit-satelitan. It's a bullshit man, it's a fully of bullshit. Dan menurut gue yang perbedaan paling signifikan adalah dari zoom-zooman. Oke, antara iPhone 13 Pro dengan iPhone 14 Pro itu sama-sama 6 kali optical zoom. But the different way is, ya kalau lo pakai kamera iPhone 14 Pro itu ngezoomnya tuh nggak dadakan dari yang normal, terus yang kedua kali zoom, baru yang ketiga kali zoom. Bedanya sama iPhone 13 Pro dari sisi softwaringnya aja. Kalau hardwaring sama-sama 6 kali zoom. So, kalau dari segi pemakaian sama aja atau enggaknya itu jelas beda, ya lebih enak di 14 Pro sih. Cuman dari segi hardwaring sebenarnya intinya
antara kamera 13 dan 14 itu kayak ya tipis-tipis lah, beda dikitnya. Dan ada beberapa fitur-fitur pergimik-gimikan yang ditambahin di iPhone 14 Pro. Serius. Gue ini gue ngomong serius, nggak bercanda men. Bahwa gue tuh kayak anjir, kayak oh really? Apple do this something built so very very not interesting to me. Cause ya gue megang iPhone 14 Pro itu kameranya noise-nya mirip-mirip kayak iPhone 13. Ada juga noise-nya di gelap-gelap, kayak anjir, kayak apa gitu beda. Nah, dan yang paling penting adalah lu nggak perlu upgrade ke 14 Pro karena chipsetnya. Chipsetnya menurut gue wah chaos sih. Ini iya sih A16 bandingkan A15 ya, lebih cepat A16. Cuman gini loh, ini adalah salah satu perubahan chipset paling tidak mutakhir menurut gue dalam persejarah-jarahan Apple ngebuat chipset untuk iPhone. Dan di sini gue bisa kalkulasi kenapa nggak signifikan, karena chipset A16 dengan A15 itu nggak gimana-gimana banget perbedaan performanya, ditambah lagi iOS 16 itu sangat berat, terbukti di iPhone di bawah 13 tuh kewalahan. Nah, ini gue kasih unjuk bukti bahwa perubahan chipset yang signifikan tuh zaman apa sih? Zaman dari iPhone 11 ke 12. Itu perubahannya sangat signifikan, mulai dari chipset ya, dari support 5G-nya itu sangat powerful sekali menurut gue. Oke, di sini gue bakal kasih lihat bukti bahwa gue bisa bikin iPhone 14 Pro nge-lag ya. Enggak, tapi bercanda men. Kalau gue buat judul aneh-aneh itu bercanda. Serius, gue yakin user iPhone 14 Pro pasti ngalamin, dan 14 biasa pasti ngalamin. Oke, ini gue kasih contoh di mana iPhone 14 Pro gue nge-lag. Nah, ini di iMovie, dan lu lihat videonya lama nih, lama. Dan tunggu. Nah, baru nongol file videonya selama itu. Jadi, can you imagine that? Update atau beli iPhone puluhan juta tapi nge-lag itu buat ngedit video, dan itu pun pakai iMovie yang which is tuh standar Apple banget loh. Anjir, di tengah-tengah video ngiklan gak tuh? Oke, buat tuh yang lagi nyari iPhone atau pengen upgrade iPhone atau pengen nyoba pakai iPhone dari Android, langsung mampir aja ke online shop gue, linknya ada di deskripsi. Tapi kelebihannya apa bang dibandingkan toko lain? Nah, kelebihannya simple. Kalau lo beli iPhone di toko lain, kalau rusak ngeklaimnya bla 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 dan tidak bisa kembali uang. Tapi kalau di online shop gue, di toko online gue, kalau lo ngeklaim bisa balikin unit dan bisa dikembalikan uang. Gila gak tuh? Mantap ya kan? Terus di sini contoh, gue kasih beberapa contoh. Kayak iPhone SE 2020 ini adalah salah satu iPhone yang menurut gue paling jos. Kenapa? Dengan bentukan iPhone 8, kameranya, ya sensor kameranya udah ala-ala iPhone 11, dan chipset iPhone 11 tapi di budget 3 jutaan lebih gitu. Gila sih. Masih mahal bang? Oke. Ada yang lebih murah lagi, iPhone 7 dengan budget 1 jutaan alias 2 juta kurang atau 2 jutaan gitu. Lu bisa dapat iPhone full set juga. Kalau ada apa-apa bisa ngeklaim, aksesorisnya bermasalah bisa ngeklaim, kameranya nggak fokus bisa ngeklaim, sinyal aura ada bisa ngeklaim. Dan ya pokoknya buat lu yang nggak mau ribet, pengen punya iPhone, pengen nyari iPhone, mau dari iPhone berapapun itu, langsung ke online shop gue, linknya ada di deskripsi di bawah video ini. Next, permasalahan berikutnya adalah kameranya sama aja kayak iPhone 13 Pro gue dulu. Gue kira Apple tuh bakal ngatasin masalah ini loh, tapi enggak buktinya. Nah, di sini lu bisa lihat gue nge-record tangan gue sendiri ya. Of course ini fully ya, jembut gue sampai ke tangan lah intinya ya. Nah, di sini lu bisa lihat bahwa gue ngerekam pakai iPhone 14 Pro, fokusnya susah cuy. Ya, ini enggak fokus. Nah, ini belum fokus nih, kayak ngeblur gitu. Tuh. Masih enggak fokus ini. Mungkin kalau lu bilang ini fokus, tunggu. Ini nanti gue kasih tahu akhir ya kenapa bisa fokus nih. Nah, ini baru fokus. Kameranya di zoom out dulu, habis itu di zoom in lagi, dijauhin, dideketin, baru bisa fokus. Nah, ini baru fokus. Jadi ya lu bisa bayangin juga beli iPhone puluhan juta buat fokus aja tuh susah, suka ngeblur ya kan tuh. Nah, ini di zoom. Nah, tuh. Ini kalau di zoom ya lu bisa lihat kan. Ya sorry ya, kalau kulit gue tuh emang kalau di zoom juga nggak ada keriputnya ya kan. Iya, lu mau tahu kenapa? Soalnya perawatan kulit gue tuh ya seharga rumah lu.